video ini. Kenalin, aku Amirin dari program studi ilmu keperawatan Universitas Brawijaya. Coba deh pikirkan, gerakan sesederhana mengambil segelas air kelihatannya gampang banget bukan? Tapi tahukah kalian di balik gerakan ini ada sebuah orkestra luar biasa yang terjadi di dalam tubuh kita. Hari ini kita akan mengungkap rahasia di baliknya. Kita akan bahas tulang, otot, dan sendi apa saja yang akan terlibat di gerakan mengambil gelas ini. Mari kita mulai dari fase pertama, yaitu inisiasi dan jangkauan. Ini adalah saat otak kita memutuskan untuk meraih gelas dan lengan mulai bergerak ke depan. Di area ini kita punya beberapa tulang penting. Ada skapula atau yang sering kita sebut tulang belikat di bagian belakang pundak. Kemudian ada tulang lengan atas kita, yaitu humerus. Skapula ini penting banget karena dia jadi pondasi atau tempat menempelnya humerus. Nah, sendi yang paling utama di fase ini adalah sendi glenohumeral atau lebih sering kita sebut sendi bahu. Sendi ini bentuknya seperti bola dan soket, mirip engsel pintu yang bisa bergerak ke segala arah. Ini yang bikin lengan kita bisa diangkat, diputar, dan dijulurkan dengan sangat fleksibel. Untuk menggerakkan lengan kita ke depan, ada beberapa otot yang bekerja keras. Yang paling kita kenal mungkin adalah otot deltoid di bahu. Otot ini tugasnya mengangkat lengan. Selain itu, ada juga kelompok otot yang disebut rotator cuff. Ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Mereka semua bekerja sama untuk menstabilkan sendi bahu sambil membantu pergerakan awal lengan kita. Setelah lengan atas kita menjulur, sekarang bagian siku dan lengan bawah yang berperan untuk menyesuaikan posisi dan mendekatkan ke gelas. Di lengan bawah kita ada dua tulang utama, yaitu radius dan ulna. Tulang radius itu yang ada di sisi jempol tangan kita, sedangkan ulna ada di sisi kelingking kita. Kedua tulang ini bertemu dengan humerus di siku. Sendi yang terlibat di siku kita adalah sendi humero-ulnar. Sendi ini bekerja seperti engsel pintu, cuma bisa ditekuk dan diluruskan. Tapi ada lagi sendi lain di lengan bawah kita yang memungkinkan gerakan memutar. Namanya sendi radio-ulnar proksimal di dekat siku dan radio-ulnar distal di dekat pergelangan tangan. Sendi-sendi ini memungkinkan kita melakukan gerakan pronasi, yaitu memutar tangan menghadap ke bawah, dan supinasi, memutar telapak tangan menghadap ke atas. Lalu otot apa yang bekerja di sini? Untuk menekuk siku, otot-otot di bagian depan lengan atas kita yaitu bicep brachii dan brachialis akan berkontraksi. Otot bicep juga ikut membantu dalam gerakan memutar lengan bawah tadi. Untuk gerakan pronasi atau memutar telapak tangan ke bawah, otot seperti pronator teres dan pronator quadratus akan aktif. Setelah lengan kita mendekati gelas, kini fokus beralih ke pergelangan tangan dan jari-jari kita untuk menggenggam gelas. Tangan kita adalah mahakarya anatomi yang luar biasa kompleks. Di pergelangan tangan ada 8 tulang kecil yang disebut karpa, kemudian ada 5 tulang panjang yang membentuk telapak tangan kita, namanya metakarpal, dan terakhir ada 14 tulang yang membentuk jari-jari kita yang disebut falang. Sendi-sendi di tangan juga banyak sekali. Yang paling utama di pergelangan tangan adalah sendi radiokarpal yang memungkinkan kita menggerakkan tangan ke atas, ke bawah, kiri, dan kanan. Kemudian ada sendi metakarpofalangeal di buku-buku jari kita dan sendi interfalangeal di setiap segmen jari. Semua sendi ini harus bekerja sama dengan presisi.
Untuk menggenggam gelas, otot-otot di lengan bawah bagian depan yang disebut otot flexor akan berkontraksi. Mereka akan menekuk pergelangan tangan dan jari-jari kita sehingga tangan bisa mencengkram gelas. Ada juga otot-otot di bagian belakang lengan bawah yang disebut ekstresor, yang tugasnya menjaga posisi pergelangan tangan dan jari agar tetap stabil. Selain itu, ada banyak otot kecil di dalam tangan itu sendiri yang kita sebut otot intrinsik tangan yang berperan penting untuk gerakan presisi jari saat kita menggenggam gelas. Gelas sudah digenggam, sekarang fase terakhir adalah mengangkat gelas dan menariknya kembali ke posisi yang kita inginkan, misalnya ke arah mulut. Ini adalah gerakan kebalikan dari fase menjangkau. Otot-otot yang tadi aktif di awal kini bekerja untuk mengangkat. Misalnya otot bicep akan berkontraksi dengan kuat untuk mengangkat gelas. Otot-otot di bahu juga akan mengangkat lengan ke atas dan ke belakang. Penting untuk diingat, otot bisa berkontraksi dengan dua cara. Yang pertama yaitu konsentris, yaitu saat otot memendek dan menghasilkan kekuatan seperti saat mengangkat beban. Dan yang kedua yaitu eksentris, yaitu saat otot memanjang tapi tetap menahan beban seperti saat kita perlahan menurunkan gelas. Semua sendi yang sudah kita bahas tadi, mulai dari sendi bahu, siku, pergelangan tangan, hingga jari, bekerja sama secara terkoordinasi. Mereka mengatur jalur gerakan gelas agar tidak tumpah dan bisa mencapai tujuan kita dengan aman. Ini adalah contoh sempurna bagaimana tubuh kita mengintegrasikan berbagai sendi dan otot untuk satu tujuan yang kelihatannya sederhana. Mungkin semua nama tulang, otot, dan sendi ini terdengar rumit ya, tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah semua gerakan kompleks ini tidak mungkin terjadi tanpa otak kita. Otak kita adalah pusat kendali utama. Dia mengirimkan sinyal listrik melalui sistem saraf ke setiap otot yang terlibat, memberitahu mereka kapan harus berkontraksi, seberapa kuat, dan kapan harus rileks. Ini adalah sebuah orkestra yang sangat rapi antara sistem saraf dan sistem muskuloskeletal yang membuat setiap gerakan kita menjadi mungkin. Sungguh menakjubkan kan? Jadi lain kali kalian mengambil segelas air, coba rasakan bagaimana bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari kalian bekerja sama dalam harmoni. Setiap gerakan sekecil apapun adalah sebuah keajaiban anatomi yang layak kita apresiasi. Semoga penjelasan sederhana ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.